sebuah dunia magis yang dipenuhi konflik tajam antara manusia, setengah manusia, dan makhluk iblis, seorang putri memulai perjalanan panjang untuk mencari sosok tertentu yang menjadi kunci dari kekacauan dunia. Dalam pengembaraannya, ia mulai menyadari berbagai kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi dari pandangannya, termasuk fakta bahwa para iblis memiliki kekuatan luar biasa yang mampu memusnahkan umat manusia. Ada sosok yang memiliki kekuatan overpower yang diberkahi kekuatan misterius berbentuk lambang buah persik dan telah menguasai secara penuh kekuatannya. Ia memilih jalan kehancuran dengan tekad untuk membasmi seluruh iblis tanpa pengecualian. Di sisi lain, sang putri memiliki kemampuan yang sama dan kekuatan supranatural yang secara alami mampu menandingi dan mengalahkan para iblis, namun kekuatannya belum sempurna. Namun ia menolak untuk memihak atau mendiskriminasi ras manapun dan tetap memegang keyakinan bahwa suatu hari perdamaian di antara semua pihak dapat terwujud. Ketika dua pemilik kekuatan yang sama ini terus saling bersinggungan, takdir dunia pun bergantung pada pilihan mereka. Apakah menuju koeksistensi yang rapuh atau kehancuran total yang tak terelakkan? Namun sebelum lanjut ke alur cerita animenya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita anime seru lainnya. Kisah ini bermula dengan Mikoto Kibitsu, seorang pengelana yang tak pernah menetap di satu tempat. Ia berpindah dari desa ke desa memikul satu tujuan yang tak pernah berubah, yaitu memburu dan membasmi para oni. Dalam perjalanannya, Mikoto akhirnya tiba di pinggiran sebuah kota bernama Arselon. Baru saja ia melangkahkan kaki ke dalam tembok kota, seorang gadis tiba-tiba berlari ke arahnya dengan napas terengah dan wajah dipenuhi kepanikan. Gadis itu berhenti mendadak di hadapannya dan memohon dengan penuh keputusasaan agar Mikoto menyembunyikannya dari kejaran para penjaga, seraya menjanjikan imbalan terbaik sebagai balas jasa. Gadis tersebut tak lain adalah Saltorin Aldike, putri kerajaan Arsen, yang terkenal sering melarikan diri dari pengawalan istana setiap beberapa hari sekali. Dorongan kuat untuk keluar dari kota dan menjelajahi dunia menjadi alasan dibalik tindakannya, karena ia mendambakan kebebasan dan petualangan di luar tembok kerajaan. Tak lama kemudian, para penjaga tiba dan menanyai Mikoto mengenai keberadaan sang putri. Dengan kecerdikan dan ketenangan, Mikoto berhasil menyembunyikan Saltorin tanpa membocorkan apapun. Para penjaga pun akhirnya pergi dengan tangan kosong. Setelah keadaan aman, Saltorin keluar dari persembunyiannya dengan wajah penuh rasa terima kasih. Sebagai balasan, ia mengajak Mikoto ke sebuah toko manisan dan mentraktirnya sepotong pai, sebuah hadiah sederhana yang menunjukkan sisi kekanak-kanakannya. Setelah itu, Saltorin mengajak Mikoto berkeliling kota. Terlihat jelas bahwa penduduk kota sangat menyukai sang putri dan sudah terbiasa dengan kebiasaan Saltorin yang kerap kabur dari penjagaan. Bagi mereka, hal itu bukan sesuatu yang aneh. Menjelang malam, keduanya kembali ke istana di mana Saltorin menyiapkan makan malam untuk Mikoto. Ia kemudian meminta Mikoto menceritakan sedikit tentang dirinya dan petualangan yang telah ia lalui karena hatinya sudah lama merasa bosan tinggal di kota. Mikoto memperingatkannya bahwa dunia luar sangat berbahaya dan dapat melukai dirinya. Namun Saltorin enggan mempercayainya. Kesedihan perlahan muncul di wajahnya hingga akhirnya ia menyatakan bahwa hari sudah larut dan memilih untuk beristirahat. Tanpa sepengetahuan mereka, di sisi lain kota, kawanan oni dalam jumlah besar telah berkumpul dan bersiap menyerbu kerajaan. Keesokan paginya, Mikoto dan Saltorin berjalan bersama ketika sang putri mengungkapkan keinginannya untuk ikut bepergian bersamanya. Mikoto menanggapi dengan peringatan tegas, menjelaskan bahwa jalan yang ia tempuh sangat berat dan dapat merenggut nyawa. Mendengar hal tersebut, rasa takut menyelinap ke dalam hati Saltorine dan keinginan itu pun terpaksa ia pendam. Sementara itu, salah satu oni berhasil menyusup ke istana dengan menyamar sebagai warga biasa yang hendak menghadap raja. Begitu memasuki ruang tahta, ia membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan tanduk besar yang membuat sang raja gemetar ketakutan. Oni tersebut dengan penuh ejekan menyatakan identitasnya dan menyampaikan ancaman bahwa kerajaan harus menyerahkan 30 korban setiap bulan atau seluruh negeri akan dimusnahkan. Seorang prajurit yang mencoba melawan langsung tewas dalam sekejap dan oni itu dengan dingin menyatakan bahwa korban tersebut tidak termasuk dalam hitungan yang diminta, sebelum akhirnya meninggalkan istana seolah tidak terjadi apa-apa. Saat keluar dari istana, oni tersebut melihat Mikoto berjalan bersama Saltorin. Tubuhnya langsung gemetar hebat, wajahnya memucat karena ketakutan, lalu ia melarikan diri secepat mungkin sebelum Mikoto menyadari keberadaannya. Mikoto sempat melihat sekilas sosok oni yang kabur itu, dan seketika ekspresinya berubah. Tatapannya menjadi dingin, auranya menggelap, seakan menyimpan niat untuk melepaskan kehancuran besar. Saltorin yang hendak berbicara mendapati Mikoto telah menghilang. Dengan perasaan cemas dan takut, ia bergegas menuju istana, tertarik oleh kegaduhan yang terdengar dari dalam. Di sana, sang raja tampak kebingungan menghadapi ancaman besar yang mendekat.
Rakyat terpecah antara mereka yang ingin berperang dan mereka yang memilih mengorbankan nyawa demi keselamatan kerajaan. Ketika melihat Saltorin, sang raja akhirnya mengungkapkan pengakuan berat dan memberikan izin bagi putrinya untuk meninggalkan negeri, sesuatu yang selama ini selalu ia inginkan. Di saat yang sama, peringatan terdengar bahwa pasukan monster dalam jumlah besar telah mendekati kerajaan. Saltorin berlari ke depan untuk melihatnya sendiri, namun tubuhnya tiba-tiba merasakan perubahan aneh. Matanya terasa perih dan tubuhnya panas, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Sementara itu, Oni yang melarikan diri sebelumnya telah kembali ke kelompoknya dan menceritakan bahwa sosok yang pernah menghancurkan tanah kelahirannya telah muncul kembali. Ia mendesak agar rencana serangan dibatalkan dan semua Oni segera melarikan diri. Namun pemimpin Oni bertubuh raksasa justru menunjuk ke depan dengan tenang. Di sana, Mikoto Kibitsu telah berdiri, menatap mereka dengan tekad penuh untuk membasmi semuanya. Melihat itu, sang Oni raksasa justru tertawa penuh gairah dan menyambut tantangan yang akan segera dimulai. Pada saat itu, Saltorin Aldike tiba di medan pertempuran dan memohon kepada Mikoto Kibitsu agar segera melarikan diri. Namun Mikoto hanya meliriknya sekilas dan menunjukkan sikap dingin, seolah menyatakan bahwa ia sedang sibuk. Oni raksasa langsung menerjang ke arahnya, tetapi dalam sekejap, lengannya telah terpenggal. Tubuh besar itu terhempas ke tanah, darah mengalir deras dan ia tak lagi mampu bergerak. Dengan tenang, Mikoto mengikat rambutnya ke belakang. Warna matanya berubah menjadi mengerikan, dan ia langsung menerjang para Oni yang tersisa. Satu persatu mereka dibantai dengan kekuatan mutlak. Saltorin hanya mampu terpaku, diliputi keterkejutan dan rasa takut saat menyaksikan kekuatan mengerikan yang dimiliki Mikoto. Setelah pertempuran berakhir, Mikoto memenggal kepala Oni raksasa tersebut dan mengejeknya saat nyawanya menghilang, mempertanyakan kesombongan dan asal kekuatan yang dibanggakannya. Ketika semuanya telah musnah, Mikoto menoleh ke arah Saltorin dan menyatakan bahwa semuanya telah selesai. Wajahnya kembali normal, bahkan sempat memberi isyarat kemenangan dengan jarinya. Dalam hati, Saltorin bertanya-tanya apakah seseorang yang menyelamatkan kerajaan pantas disebut pahlawan jika keberadaannya terasa sedemikian menakutkan. Belum sempat pikirannya selesai, seekor anjing muncul membawa barang-barang Mikoto seolah mendesaknya untuk segera pergi. Mikoto membersihkan darah dari tubuhnya lalu meninggalkan kota tanpa ragu. Saltorin mencoba mengejarnya, tetapi langkahnya terhenti oleh banyaknya mayat yang berserakan. Sebulan kemudian, ia masih terkurung di balik tembok kota, dihantui satu pertanyaan tentang apa yang akan terjadi seandainya ia memilih ikut pergi bersama Mikoto. Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Ia menghadap sang raja, ayahnya, dan menyatakan keputusannya untuk meninggalkan status sebagai putri serta menjelajahi dunia. Sebagai bukti tekadnya, ia memotong rambutnya sendiri di hadapan sang raja. Menyadari bahwa putrinya tak mungkin lagi ditahan, sang raja akhirnya mengizinkannya pergi. Setelah mempersiapkan perbekalan, Saltorin memulai perjalanannya. Di tengah jalan, ia menemukan makhluk aneh yang tergeletak di tanah, setengah manusia dan setengah hewan. Awalnya ia berniat menjauh, tetapi suara lirih dari perut makhluk itu membangkitkan rasa iba. Ia pun memberikan sebatang wortel. Dari percakapan singkat, Saltorin mengetahui bahwa makhluk mirip kelinci itu bernama Frau. Frau melahap wortel tersebut dengan penuh kegembiraan. Saltorin kemudian menunjukkan gambar Mikoto kepada Frau, tetapi Frau mengaku belum pernah melihatnya. Saat Saltorin melanjutkan perjalanan, Frau justru mengikutinya dan menyatakan bahwa ia akan ikut sebagai balasan atas wortel tersebut. Meski awalnya menolak, Saltorin akhirnya menerima setelah Frau mengingatkan bahwa bepergian sendirian sangat berbahaya. Keduanya tiba di sebuah desa. Penduduk menyambut Saltorin dengan hangat, tetapi mengusir Frau karena penampilannya yang setengah hewan. Menunjukkan hati mulianya, Saltorin menolak masuk sendirian dan memilih pergi bersama Frau. Mereka kembali dengan penyamaran. Frau mengenakan jubah lebar untuk menutupi telinga panjangnya. Kepala desa memergoki mereka, tetapi tidak menyadari jati diri Frau. Ia justru menyambut mereka dengan penuh hormat dan menjamu mereka di rumahnya. Setelah makan, Saltorin mempertanyakan kebaikan berlebihan tersebut. Kepala desa menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya desa mereka diserang monster tanpa henti, hingga seorang pengelana datang dan membantai semuanya. Sejak saat itu, ia bertekad menyambut setiap pengelana sebagai bentuk penghormatan kepada sang penyelamat. Di titik itulah Saltorin Aldike menyadari bahwa sosok penyelamat desa yang diceritakan kepala desa tidak mungkin orang lain selain Mikoto Kibitsu. Ia pun menanyakan keberadaan pengelana tersebut, namun kepala desa menjelaskan bahwa Mikoto telah lama pergi dan tidak diketahui lagi kemana arah perjalanannya. Saltorin menerima jawaban itu tanpa protes, lalu beralih menanyakan alasan mengapa penduduk desa begitu membenci kaum setengah manusia. Kepala desa menjawab dengan keyakinan bahwa mereka hanyalah binatang tak berakal yang menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Setelah itu, Saltorin mengakhiri pembicaraan dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Namun sebelum tertidur, nuraninya terusik. Ia menyadari telah menipu pria baik hati itu dengan menyelundupkan Frau ke dalam rumah tanpa mengungkapkan jati diri sebenarnya. Meski rasa bersalah itu menggerogoti hatinya, ia memilih menundanya untuk sementara. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, Saltorin terbangun oleh jeritan ketakutan penduduk desa yang berteriak bahwa monster telah menyerang. Ia segera berlari menuju sumber keributan, merasakan sesuatu yang aneh mengalir di dalam tubuhnya. Saat menatap tangannya sendiri, ia melihat warna matanya berubah dengan cara yang mencurigakan dan menakutkan, membuatnya sadar bahwa sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi pada dirinya. Sesaat sebelum monster itu menghabisi Saltorin, Frau bergerak cepat dan menghancurkan kepalanya dengan satu serangan. Kekuatan itu disertai sikap sinis penuh kebanggaan. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit yang kebetulan melintas menyaksikan langsung kekuatan Frau dan terperangah karenanya. Namun bagi para penduduk desa, rasa takut jauh lebih kuat daripada rasa syukur. Di mata mereka, Frau tetaplah monster. Dengan gemetar, mereka memerintahkan Frau untuk segera meninggalkan desa. Saltorin berusaha membela rekannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Frau mendekati pria baik hati yang telah menjamu mereka semalam dan menyampaikan rasa terima kasihnya, lalu pergi meninggalkan desa. Saltorin pun memilih pergi bersamanya. Dalam perjalanan, kelompok prajurit yang sama tiba-tiba muncul kembali dan menangkap mereka berdua. Keduanya dibawa ke kerajaan Remodal dan dijebloskan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Namun tak lama berselang, Hawthorne memasuki sel dan membebaskan mereka. Ia menjelaskan bahwa penangkapan tersebut terjadi karena adanya larangan bagi manusia untuk bepergian bersama demi human. Meski begitu, ia mengaku mengetahui kebenaran setelah menyaksikan sendiri Frau melindungi Saltorin, bahkan mendengar rasa terima kasih dari kepala desa. Karena itulah ia memutuskan untuk membebaskan mereka, meskipun alasan awal penangkapan itu sendiri terasa absurd. Karena kelaparan, Saltorin dan Frau dengan logika sederhana menuntut tanggung jawab Hawthorne untuk menyediakan makanan, mengingat ia yang telah menangkap mereka. Hawthorne hanya tersenyum dan membawa mereka ke desa untuk makan siang, sembari mengingatkan bahwa itu hanya untuk makan siang saja. Mereka menyetujuinya tanpa keberatan. Saat berjalan di jalanan, sekelompok anak kecil menghampiri dan salah mengira Saltorin sebagai kekasih Hawthorne. Mereka menertawakannya sambil memuji kecantikan Saltorin. Saltorin segera menyangkal anggapan tersebut dengan tegas, yang justru membuat anak-anak itu tertawa lebih keras sebelum berlari pergi. Di sisi lain, Frau sama sekali tidak memperhatikan kejadian itu karena terlalu sibuk mengunyah wortelnya. Pada saat yang sama, dua Oni kuat tiba di kerajaan Remodal untuk memulai serangan. Oni kecil bernama Mickey dan Oni bertubuh besar bernama Seth bersiap menghancurkan gerbang kerajaan. Mickey, yang memiliki kekuatan meriam tersegel di matanya, memusatkan energinya dan melepaskan tembakan dahsyat. Ledakan besar menghancurkan segalanya di hadapannya, menewaskan semua orang yang berada di depan Saltorin dalam sekejap. Setelah melepaskan serangan itu, kekuatan Mickey terkuras habis, memaksanya berubah menjadi anak kecil selama 5 menit. Seth memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan serangan sendirian. Ia menerjang pasukan dengan brutal dan para prajurit yang mencoba menghentikannya tak ubahnya seperti orang bodoh yang berusaha menahan tembok raksasa. Dalam waktu singkat, Seth membantai mereka tanpa ampun, menghancurkan kepala-kepala mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Di saat genting itu, tubuh Saltorin kembali terasa membara. Demam hebat melanda dan matanya berubah semakin mengerikan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah Oni tersebut. Hawthorne berusaha menahannya, namun kata-katanya sama sekali tak sampai ke telinga Saltorin. Melihat Saltorin menyerbu, Seth bersiap menyerangnya, tetapi Frau melompat ke depan untuk melindunginya dan melayangkan tendangan cepat. Sayangnya, serangan itu sama sekali tidak berdampak. Kekuatan Seth jelas berada di luar jangkauan satu orang saja. Frau kemudian berteriak agar Hawthorne membawa Saltorin pergi sementara ia sendiri menahan Seth. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, namun semuanya sia-sia. Hawthorne mulai mengevakuasi penduduk, tetapi ketika ia menoleh kembali, Saltorin telah menghilang. Kemana ia pergi sudah dapat ditebak. Saat itu, Frau berada di ambang kematian. Seth telah menyiapkan serangan terakhir untuk menghabisi nyawanya dan Frau hampir menyerah pada takdirnya. Namun teriakan Saltorin membelah keputusasaan itu dan membangkitkan sisa kekuatan dalam diri Frau. Dengan tenaga terakhirnya, Frau menghantam Seth dengan serangan keras sebelum akhirnya roboh tak sadarkan diri. Seth kemudian menyadari kehadiran Saltorin dan menyeringai penuh ejekan. Ia bergerak maju dengan niat membunuh. Sementara itu, tubuh Saltorin semakin panas dan perubahan pada matanya mencapai titik paling berbahaya. Seth pun melancarkan serangannya ke arah Saltorin. Namun dalam satu gerakan cepat dari Saltorin Aldike, lengan besar Seth terpenggal dan terlempar jauh. Keajaiban itu menandai bahwa untuk pertama kalinya, kekuatan yang terbangun dalam diri gadis itu menunjukkan wujud nyatanya. Di tempat lain, Mickey, Oni kedua, beristirahat di bawah sebuah pohon di luar kerajaan, menunggu kekuatannya pulih agar dapat melancarkan serangan berikutnya. Tanpa ia sadari, Mikoto Kibitsu telah muncul di hadapannya. Kehadirannya begitu tenang dan dingin hingga membuat Mickey membeku karena terkejut, sebab ia sama sekali tidak merasakan siapapun mendekat.
Dengan satu tebasan, Mikoto membelah pohon di sampingnya dan bersiap mengakhiri hidup Miki. Namun kemudian ia justru menahan diri dan menyatakan bahwa membunuhnya dalam keadaan selemah itu tidak akan memberinya kepuasan. Ia memutuskan untuk menunggu hingga kekuatan Miki kembali sepenuhnya sebelum menghabisinya, sebuah penghinaan yang jauh lebih kejam daripada kematian itu sendiri. Kembali ke medan pertempuran, Saltorin berdiri dengan senyum penuh keyakinan setelah berhasil memotong lengan Seth. Akan tetapi, Seth justru tertawa keras dan menyerangnya dengan amarah, menghantam dengan seluruh kekuatannya. Saltorin menahan serangan itu hanya dengan satu tangan, tanpa kesulitan sedikit pun. Menyadari bahwa dirinya jauh lebih lemah, Seth mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya ke dalam meriam miliknya, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu ledakan dahsyat. Ledakan itu menghancurkan area sekitarnya dan Seth mengira Saltorin telah tewas. Namun dari balik asap tebal, Saltorin muncul tanpa luka sedikit pun. Dengan senyum tipis, ia segera mengakhiri hidup Seth dengan satu tebasan pedang. Oni raksasa itu akhirnya menemui ajalnya dan pertempuran pun usai. Meski demikian, tubuh Saltorin tak sanggup bertahan lama. Ia langsung roboh karena kelelahan. Sementara itu, Miki mendengar suara ledakan besar dari kejauhan dan menyadari bahwa Seth telah menggunakan meriamnya. Saat ia bersiap menghadapi Mikoto, pertarungan penentuan pun dimulai. Miki mengaktifkan kekuatan mata Oni miliknya, memunculkan teknik baru bernama Sendo. Sejumlah mata bercahaya muncul di sekelilingnya, dan salah satunya dikirim untuk memanggil bala bantuan. Namun Mikoto mendominasi pertempuran sepenuhnya. Dalam satu gerakan, ia menghancurkan seluruh mata tersebut sekaligus. Kekuatan Mikoto yang luar biasa membuat Miki tak berdaya. Mikoto mengejek kelemahannya dan menegaskan bahwa satu-satunya hal yang tersisa padanya hanyalah meriam. Untuk menegaskan penghinaan itu, ia bahkan menusukkan pedangnya ke kakinya sendiri, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak berniat menghindar. Dipenuhi amarah, Miki melepaskan tembakan meriamnya, tetapi serangan itu sama sekali tidak melukai Mikoto. Setelah itu, kekuatan Miki habis dan ia kembali berubah menjadi anak kecil. Mikoto menendangnya tanpa belas kasihan, namun tepat sebelum mengakhiri hidupnya, ingatan masa kecilnya muncul. Ia pun menahan diri. Alih-alih membunuh Miki, Mikoto membutakan mata Oninya dan mematahkan tanduknya, mencabut seluruh kekuatan Oni yang dimilikinya. Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, anjingnya muncul dan berbicara, menyatakan bahwa ia mencium keberadaan Saltorin di dalam kerajaan dan bahwa gadis itu memiliki kekuatan yang sama dengan Mikoto. Mendengar hal tersebut, Mikoto benar-benar terkejut, tetapi memilih untuk pergi tanpa berkata lebih jauh. Sehari kemudian, Saltorin terbangun di tempat tidurnya dengan Frau di sisinya. Awalnya, ia diliputi ketakutan, mengira Seth masih hidup. Namun Hawthorne menenangkannya dan menjelaskan bahwa justru Saltorin sendirilah yang telah mengalahkan Oni tersebut. Frau menceritakan seluruh kejadian, membuat Saltorin sulit mempercayai apa yang telah ia lakukan sendiri. Hawthorne kemudian menyampaikan bahwa ia membutuhkan bantuan Saltorin dan Frau untuk urusan penting. Ia membawa mereka ke hadapan para penjaga yang menunjukkan rasa hormat mendalam atas jasa mereka menyelamatkan kerajaan, bahkan mengabaikan fakta bahwa Frau adalah seorang demi-human. Setelah itu, Hawthorne membawa mereka ke penjara dan memperlihatkan Miki yang ditemukan tak sadarkan diri di luar kerajaan. Ia menjelaskan bahwa Miki masih merupakan Oni berbahaya dan dapat menyerang kembali kapan saja. Itulah alasan mengapa ia memanggil mereka berdua. Saltorin segera menyetujui dan menemui Miki. Saat terbangun, Miki mundur ketakutan dan menolak berbicara meski sempat meluapkan kebenciannya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba menyerang Frau, namun tidak berarti apa-apa. Anehnya, Saltorin justru merasa tertarik pada diri Miki, pada kekuatan dan kepribadiannya. Dari cerita pahit yang disampaikan Miki, Saltorin menyadari bahwa sosok yang telah mengalahkannya, mematahkan tanduknya, dan meninggalkannya adalah Mikoto Kibitsu. Ketika diingatkan bahwa para penjaga akan mengeksekusi Oni, Miki pasrah pada nasibnya, menganggap hidup sudah cukup kejam baginya. Kata-kata itu mengguncang hati Saltorin. Dengan tekad lembut namun kuat, ia memutuskan untuk bertindak. Dalam hitungan detik, ia memerintahkan Frau untuk menghancurkan pintu sel. Saltorin menggenggam Miki dan melarikan diri bersamanya. Para penjaga segera melapor kepada Hawthorne bahwa Oni tersebut telah kabur. Ketika ditanya tentang keselamatan Saltorin dan Frau, para penjaga dengan terkejut menjawab bahwa justru merekalah yang membantu pelarian itu. Hawthorne pun segera memimpin pengejaran. Ia berhasil mendekati mereka sambil berlari dan berusaha menghentikan mereka dengan putus asa. Tetapi di tengah pelarian itu, Frau terjatuh dari punggung kuda. Hawthorne Grator berteriak sekuat tenaga mengejar mereka, namun tak seorang pun menoleh atau memperhatikannya. Seorang penjaga segera datang membawa seekor kuda, agar Hawthorne bisa menyusul mereka di gerbang kerajaan. Namun, dalam sekejap mata, seluruh wilayah itu hancur lebur oleh sebuah ledakan dahsyat, seolah terhapus dari permukaan bumi. Semua orang membeku dalam keterkejutan, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Belum sempat mereka mencerna kejadian tersebut, sesosok Oni bertopeng muncul di hadapan mereka. Dialah bala bantuan yang sebelumnya
dipanggil oleh Miki, seorang Oni bernama Sumeragi yang dikenal sebagai Oni bertopeng. Dengan nada mengejek dan penuh penghinaan, Sumeragi mendekati Miki dan merendahkan kegagalannya. Menyebut bahwa penghancuran kerajaan manusia ternyata begitu menyedihkan, bahkan jumlah korban yang tewas pun nyaris tak berarti. Ia dengan dingin menyebut Miki sebagai korban keempat. Miki membalas dengan kemarahan, menegaskan bahwa dirinya tetap seorang Oni. Namun Sumeragi justru mencibir, menunjukkan bahwa tanduk dan mata Oni miliknya telah hilang, menjadikannya tak lebih dari manusia biasa yang pada akhirnya akan mati. Mendengar itu, Miki runtuh ke tanah, putus asa, dan pasrah pada kematian. Pada saat itulah Saltorin Aldike muncul dan menghadang Sumeragi, menyatakan bahwa siapapun yang mencoba menyentuh gadis itu, di hadapannya akan ia hancurkan tanpa ampun. Ia tertawa dengan penuh keberanian, sementara Frau melangkah maju berdiri di sisinya. Meski demikian, Saltorin diam-diam mengakui pada Frau bahwa tubuhnya gemetar dan ketakutan menguasainya. Frau membalas dengan penyemangat palsu, mengingatkan bahwa Saltorin pernah mengalahkan Oni sebelumnya. Percakapan itu terdengar oleh Sumeragi yang langsung bergerak untuk membunuh mereka. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, sebuah suara misterius bergema di dalam pikirannya dan memerintahkannya untuk berhenti. Tanpa perlawanan, Sumeragi mematuhi perintah itu dan pergi meninggalkan mereka dalam keadaan selamat. Setelah kepergiannya, Saltorin dan Frau hanya bisa terdiam menatap puing-puing kerajaan yang telah menjadi reruntuhan total. Di tengah keheningan itu, Saltorin menyadari bahwa seseorang benar-benar kehilangan kewarasannya, yakni Hawthorne. Ia menghampirinya dan menamparnya dengan keras agar ia sadar, memaksanya untuk bangkit karena mereka tidak memiliki makanan, senjata, maupun air. Terguncang oleh perlakuan keras itu dan kenyataan pahit yang dihadapinya, Hawthorne akhirnya kembali sadar. Mereka kemudian memutuskan menuju kerajaan tetangga, sesuai saran Miki yang telah mempelajari wilayah tersebut sebelumnya. Setibanya di sana, mereka memasuki sebuah penginapan, namun langsung ditolak karena Frau adalah seorang demi-human. Hawthorne turun tangan dan berhasil meyakinkan pemilik penginapan agar mengizinkan mereka menginap. Di dalam kamar, Hawthorne menyerahkan dompetnya kepada Saltorin dan memintanya membeli makanan, sambil memperingatkan agar tidak menghabiskan seluruh isinya karena itu adalah harta terakhir yang ia miliki. Ia mengeluhkan bahwa sejak bertemu Saltorin, kemalangan terus mengikutinya, uangnya lenyap dan kerajaannya hancur. Saltorin hanya menertawakannya dan pergi berniat menghabiskan dompet itu sepenuhnya. Sepeninggal Saltorin, Hawthorne terduduk putus asa dan mengakui bahwa meski ia seorang prajurit yang siap mati demi tugas, orang-orang yang ia lindungi telah tiada dan ia tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Frau mendekatinya, menepuk kepalanya dengan lembut dan menenangkannya bahwa ia tidak sendirian. Kata-kata itu memberi Hawthorne kekuatan untuk bangkit kembali. Miki yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat terkejut melihat kebaikan Frau terhadap manusia. Ia mengungkapkan kekagumannya dan mempertanyakan bagaimana Frau bisa begitu berbeda dari demi-human lainnya. Frau menjelaskan bahwa ia sepanjang hidupnya ditindas manusia hingga bertemu Saltorin yang mengubah dunianya. Karena itulah ia pun berubah. Terharu, Miki meminta sebuah nama baru dan Frau memberinya nama Carrot yang diterima Miki dengan senang hati. Sementara itu, Saltorin berjalan menyusuri jalanan, merenungkan seluruh kekacauan yang terjadi sejak ia meninggalkan rumah. Ia bertanya-tanya apakah semua itu akibat nasib buruknya atau kebodohan orang lain. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, ia mendengar suara yang familiar. Ketika menoleh, ia mendapati Mikoto Kibitsu berdiri di hadapannya. Pertemuan yang telah lama dinanti. Mikoto memujinya dengan sopan, menyebut bahwa rambutnya terlihat indah setelah dipotong, membuat Saltorin tersipu malu. Setelah itu, ia melontarkan pertanyaan mendalam tentang alasan kebencian antar spesies. Mengapa manusia membenci demi-human dan Oni membenci manusia? Mikoto menjawab dengan sebuah teori kejam tentang lingkaran kebencian yang lahir dari pembalasan dendam dan tak pernah berakhir. Kata-kata itu membuat Saltorin terdiam dan berpikir panjang. Akhirnya, ia menyatakan bahwa dirinya telah menemukan tujuan perjalanan hidupnya, yakni menyatukan semua ras dan menghentikan konflik yang tak berkesudahan. Mikoto pun memperingatkannya bahwa jalan yang ia pilih akan dipenuhi penderitaan dan kegelapan yang paling kejam. Saltorin Aldike menanggapi peringatan Mikoto Kibitsu dengan keteguhan hati, menyatakan bahwa ia sanggup menanggung sedikit penderitaan. Ia kemudian meminta Mikoto untuk melakukan perjalanan bersamanya. Namun Mikoto menolak dengan alasan bahwa ia lebih menyukai perjalanan seorang diri. Saltorin menerima penolakan itu tanpa memaksa. Lalu Mikoto melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, anjing Mikoto menyadari bahwa Saltorin masih menatap kepergiannya dan menyarankan agar ia menoleh kembali. Namun Mikoto menolak, karena menurutnya menoleh hanya akan menyiratkan keinginan untuk ikut bersamanya, sesuatu yang tidak ia inginkan.
Di tempat lain, Sumeragi, Oni bertopeng, tengah berhadapan dengan pihak yang sebelumnya telah menghentikannya saat hendak menyerang Saltorin. Ia mempertanyakan alasan tindakannya dihentikan ketika hampir menyelesaikan serangannya. Jawaban yang diterimanya tegas. Tindakan itu justru telah menyelamatkan nyawanya, karena Saltorin memiliki kekuatan yang jauh melampaui perkiraannya dan bisa saja membunuhnya. Ketika Sumeragi menanyakan siapa yang memerintahkan penghentian tersebut, ia hanya diberi jawaban bahwa kebenarannya akan terungkap dan bahwa semua ini berkaitan dengan konspirasi besar. Kisah kemudian beralih kembali kepada Hawthorne Grator yang menyadari kehadiran seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu memastikan bahwa Hawthorne masih hidup, lalu memeluknya dan menceritakan pengalamannya. Ia mengaku sedang berjaga di perpustakaan ketika seorang wanita dengan tatapan mengerikan muncul dan tiba-tiba ia terlempar ke dalam hutan. Setelah tersesat dalam ketakutan, ia akhirnya tiba di kota. Dari cerita itu, Hawthorne menyadari bahwa anak tersebut telah diselamatkan oleh penyihir hutan. Begitu Saltorin mendengar kata penyihir, ia segera mendesak Hawthorne agar mereka pergi mengucapkan terima kasih. Meski alasan resminya adalah rasa terima kasih, jelas bahwa Saltorin sendiri ingin bertemu dengan sang penyihir. Rombongan pun beristirahat malam itu dan bersiap mengunjunginya keesokan hari. Namun di tengah malam, Carrot diam-diam meninggalkan penginapan dan menemui Sumeragi. Oni bertopeng itu menawarkan untuk memulihkan kekuatan Oni miliknya dengan syarat Carrot memberikan informasi yang cukup tentang Saltorin. Carrot dilanda kebimbangan antara rasa takut dan kesetiaan, tetapi ketakutan yang ditanamkan Sumeragi akhirnya membuatnya menerima syarat samar tersebut. Keesokan harinya, rombongan tiba di tempat tinggal sang penyihir yang ternyata hanyalah sebuah pohon raksasa menjulang tinggi. Di dalamnya terdapat tempat menyerupai kedai minuman di mana mereka disambut oleh Winnie. Ia mengamati mereka dengan saksama dan melontarkan komentar bernada sarkastik tentang kehadiran manusia, demi-human, dan Oni dalam satu tempat. Saltorin segera memotong pembicaraan dan menegaskan bahwa yang terpenting adalah mempelajari sihir secepat mungkin. Winnie melayani mereka minuman sambil menunjukkan sikap ramah meski tersirat bahwa kebaikannya belum tentu tanpa pamrih. Hawthorne kemudian menanyakan alasan Winnie menyelamatkan anak tersebut, dan Winnie menjelaskan bahwa saat itu ia berada di perpustakaan secara kebetulan ketika merasakan energi besar menuju kota. Setelah keluar, ia menemukan sang anak dan menyelamatkannya. Hawthorne mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Winnie telah menyelamatkan prajurit dari kerajaannya. Winnie menanggapinya dengan rasa malu. Ketika Saltorin bertanya tentang sihir, Winnie menjelaskan bahwa terdapat banyak jenis sihir, baik ofensif maupun defensif. Saltorin segera menyatakan kesediaannya mempelajari apapun. Saat Hawthorne mempertanyakan alasannya, Saltorin menjelaskan bahwa sejak awal perjalanan ia tidak mahir bertarung dengan pedang seperti Hawthorne, juga tidak memiliki kekuatan fisik seperti Frau, sehingga ia membutuhkan cara untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya. Frau mencoba menyemangatinya dengan mengingatkan bahwa Saltorin adalah orang yang mengalahkan Seth, namun Saltorin mengakui bahwa ia bahkan tidak mengingat peristiwa itu. Winnie akhirnya setuju mengajarkan sihir dengan 3 syarat. Apapun yang terjadi di tempat itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun, semua perintahnya harus dipatuhi tanpa bantahan, dan bayaran sebesar 1 juta uang tunai harus diberikan. Saltorin terkejut karena merasa mustahil membayar jumlah tersebut. Melihat kondisinya, Winnie melunak dan bersedia menerima seluruh uang yang dibawa Saltorin. Saltorin pun menatap Hawthorne, namun ia menolak memberikan uangnya. Saat Saltorin memohon dan mempertanyakan mana yang lebih penting, dirinya atau uang tersebut, Hawthorne menjawab dengan lugas bahwa uanglah yang lebih penting. Kecewa, Saltorin akhirnya meminta Hawthorne mengajarinya ilmu pedang sebagai gantinya, meskipun hubungan antara kedua hal itu tidak sepenuhnya masuk akal. Itulah batas kemampuan mereka yang serba kekurangan. Di luar, Hawthorne menyerahkan sebatang tongkat dan meminta Saltorin menyerangnya. Saltorin menyerang dengan segenap tenaga, tetapi Hawthorne menangkisnya dengan mudah. Sementara itu, Carrot teringat pada perkataan Sumeragi dan menggunakan mata sendo miliknya untuk mengamati mereka. Dari sana, ia menyadari bahwa Saltorin memiliki cadangan energi sihir yang luar biasa besar, sebuah fakta yang membuatnya terkejut. Hari pun berlalu dan rombongan bersiap pergi, tetapi Winnie mengingatkan bahwa hari sudah larut dan mengundang mereka bermalam. Semua menerima dengan senang hati, kecuali Hawthorne yang dipanggil Winnie untuk diperlihatkan sesuatu secara pribadi. Setelah minum 2 gelas, Winnie hendak beristirahat ketika Frau masuk ke ruangan. Dari percakapan mereka, jelas bahwa keduanya telah saling mengenal sejak lama. Winnie menegur Frau karena telah menghilang selama 3 tahun, mengubah wujud, meninggalkan kekuatannya, dan hidup seperti manusia. Frau hanya mengiyakan. Frau kemudian meminta Winnie agar mengajarkan sihir kepada Saltorin. Winnie menyatakan bahwa permintaan seorang sahabat adalah perintah, namun menegaskan bahwa bayaran 1 juta itu tetap harus dipenuhi. Winnie mengatakan kepada Frau bahwa ia tidak terburu-buru soal pembayaran dan mempersilakannya mengumpulkan uang itu perlahan. Frau menyambutnya dengan gembira.
Percakapan mereka pun berakhir, dan Winnie menyajikan jus wortel segar kepada Frau, minuman yang dikatakannya cocok untuk menenangkan sisi kelinci dalam diri Frau. Keesokan harinya, Winnie mulai mengajarkan dasar-dasar sihir kepada Saltorin Aldike. Saltorin merasa sangat senang, tetapi kegembiraannya segera sirna ketika Winnie justru menyuruhnya berlari bersama Frau hingga kehabisan napas, lalu melanjutkannya dengan latihan pedang bersama Hawthorne Grator. Saltorin memprotes karena merasa tidak ada unsur sihir sama sekali dalam latihan tersebut. Namun Winnie menatapnya tajam dan mengingatkannya pada aturan kedua, yaitu bahwa ia harus mematuhi perintah tanpa membantah. Saltorin pun menuruti perintah itu, melepas jaketnya dan kembali berlatih dengan Hawthorne. Hawthorne menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan melukainya. Namun, saat Saltorin menyerangnya, Hawthorne teringat penglihatan yang ia lihat malam sebelumnya. Saat itu, Winnie telah memperlihatkan kepadanya gambaran Saltorin yang membunuh Seth dan menyebut bahwa siapapun dengan energi sebesar itu pantas disebut monster. Ketika Hawthorne berargumen bahwa Saltorin memiliki hati yang baik, Winnie justru menantangnya untuk melihat bagaimana ia akan menangani gadis tersebut. Kembali ke latihan, Saltorin akhirnya pingsan dan Hawthorne menjatuhkannya ke tanah. Ia menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dasar ilmu pedang, yaitu menjatuhkan lawan dengan gerakan kaki. Winnie menyaksikan kejadian itu sambil bergumam bahwa Hawthorne tumbuh menjadi pemuda yang baik dan melindungi Saltorin sebagaimana kakeknya dahulu melindungi neneknya, serta menyadari bahwa Saltorin adalah cucu dari garis keturunan itu. Tiba-tiba, dua sosok muncul, satu dari ras manusia kadal dan satu lagi dari ras elf. Mereka datang meminta bantuan Winnie untuk memusnahkan Oni yang disegel di dalam hutan. Setelah mendengar penjelasan bahwa Oni tersebut telah menghancurkan kerajaan tetangga 2 hari sebelumnya, dan bahwa sebagai hakim, wilayah mereka bertanggung jawab melindungi negeri itu, Winnie setuju membantu dengan satu syarat. Saltorin dan kawan-kawannya harus ikut serta. Setibanya di lokasi, Winnie mulai membuka segel yang menahan Oni tersebut. Saltorin mencoba berbicara, tetapi pria manusia kadal membentaknya agar tidak ikut campur karena Winnie sedang bekerja. Saltorin justru mengobrol santai dengannya, dan baik Frau maupun Carrot menyadari bahwa Saltorin benar-benar tidak membeda-bedakan ras. Sementara itu, Hawthorne mendekati Kapten Elf dan menanyakan keberadaan pasukannya. Kapten itu menjelaskan bahwa para elf ahli memanah dan sedang bersembunyi di pepohonan. Mendengar itu, Hawthorne marah besar karena menganggap para elf berniat mengorbankan manusia kadal sementara mereka sendiri bersembunyi. Saltorin mendengar perdebatan tersebut dan ikut memarahi Kapten Elf, mengecam sikap pengecutnya dan menyuruhnya bertindak layaknya seorang pria, bukan anak kecil. Sebelum pertengkaran itu berakhir, seorang Oni berpakaian seperti pendeta wanita muncul. Sosok itu adalah Milia. Semua orang terkejut karena mereka mengira yang akan muncul adalah Oni tersegel, bukan dirinya. Milia melihat Carrot dan langsung mengira bahwa ia telah mengkhianati kaum Oni dan berpihak pada yang lain. Ia menyatakan niatnya untuk menghancurkan Carrot. Mendengar itu, Saltorin maju dan menyatakan bahwa dialah yang membawa Carrot ke sana dan bahwa segala kesalahan seharusnya ditimpakan kepadanya. Milia yang murka melepaskan penutup kepalanya dan menyerang menggunakan rambutnya, tetapi serangan itu berhasil ditahan oleh Frau. Di tempat lain terungkap bahwa Sumeragi dan rekannya adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Sumeragi telah mengirim Milia untuk menguji kekuatan Saltorin dan Oni yang disegel. Saat itu, ia melihat Mikoto Kibitsu melintas dan dengan penuh semangat berniat menjadikannya santapan. Rekannya hanya bisa merasa kasihan karena Mikoto lewat di waktu yang salah. Namun sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, kepala Sumeragi telah melayang ke udara akibat satu tebasan Mikoto. Mikoto menjelaskan dengan tenang bahwa Sumeragi mendekatinya secara tiba-tiba sehingga satu-satunya pilihan adalah mengakhirinya dengan satu serangan karena berpura-pura kesulitan dianggapnya tidak masuk akal. Rekan Sumeragi yang tersisa terkejut dan mempertanyakan identitas serta kekuatan Mikoto. Mikoto menjawab dengan ketenangan mematikan bahwa dirinya adalah orang yang akan memusnahkan seluruh Oni. Kembali ke medan pertempuran Saltorin dan kelompoknya, Oni tersegel akhirnya bangkit dan bergabung dalam pertempuran, menjelma sebagai monster raksasa menyerupai pohon. Hawthorne segera menyusun strategi baru. Ia menanyakan kepada Winnie apakah ia memiliki kekuatan untuk menjatuhkan monster itu, dan Winnie menjawab bahwa ia mampu, tetapi membutuhkan persiapan dan waktu untuk merapalkan sihirnya. Hawthorne kemudian mengumpulkan semua orang dan menjelaskan rencananya. Manusia kadal dan para elf akan mengepung Oni pohon sampai Winnie menyelesaikan mantranya. Saltorin akan dijadikan umpan bagi Milia, sementara Hawthorne dan Frau akan menyerang dari belakang. Kapten Elf akhirnya memerintahkan pasukannya untuk bertarung bersama manusia kadal, menyadari bahwa ancaman itu membahayakan semua pihak tanpa memandang ras. Melihat semua ras bersatu melawan Oni, hati Saltorin dipenuhi kebahagiaan. Ia merasa sedang menyaksikan persatuan yang selama ini ia impikan. Namun dari belakang, ia mendengar Carrot berkomentar sinis bahwa persatuan untuk membunuh Oni adalah pemandangan yang menyenangkan bagi manusia. Mendengar itu, Saltorin berteriak sekuat tenaga, menyeru
menyerukan agar mereka membentuk aliansi antar spesies mulai saat itu juga. Seruan itu membuat banyak orang tertegun dan mengira gadis itu telah kehilangan akal sehatnya. Oni pohon kemudian melilit tubuh Saltorin dengan cabang-cabangnya, menekannya kuat-kuat sambil mengejek gagasan aliansi dan menyatakan bahwa Oni lahir dari kebencian terhadap manusia, sehingga gagasan persatuan hanyalah lelucon menjijikan. Lilitan itu semakin mengencang, seolah menantangnya untuk mengucapkan kata aliansi sekali lagi. Frau mencoba menolong, tetapi dihalangi oleh Milia. Marah meluap dalam diri Saltorin. Matanya berubah, dan dengan kekuatan yang mengerikan, ia mematahkan batang oni pohon itu sambil menyatakan bahwa ia akan mengajarkan tata krama. Winnie segera menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Saltorin menjawab dengan tenang bahwa ia mulai bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Sementara itu, setelah mengalahkan Sumeragi, Mikoto berniat menghabisi rekannya yang tersisa. Namun Oni itu menahan pedang Mikoto dan memintanya untuk menyelesaikan semuanya dengan cara damai. Mikoto tampak sangat bersemangat dan situasinya nyaris berubah menjadi semakin kacau. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Saltorin menatap Ghoul Milia dengan niat membunuh yang jelas terlihat. Ghoul pohon itu menjelaskan bahwa kekuatan Saltorin merupakan kebalikan mutlak dari energi Ghoul, yang berarti keberadaannya sendiri adalah sebuah kesalahan alam. Fakta itu membuat Saltorin terkejut dan terpukul. Ghoul tersebut melanjutkan bahwa jika Saltorin benar-benar ingin menciptakan aliansi antara manusia dan Ghoul, maka ia seharusnya mengakhiri hidupnya saat itu juga. Winnie segera turun tangan dan memperingatkan Saltorin agar tidak mempercayai ucapan tersebut karena Ghoul itu sebenarnya takut padanya. Saltorin pun bertanya apakah dirinya benar-benar memiliki kekuatan untuk membinasakan seluruh Ghoul, dan Winnie menjawab dengan tenang bahwa hal itu memang benar. Mendengar jawaban tersebut, Saltorin mengambil keputusan tegas. Ia menyatakan bahwa tawaran aliansi yang sebelumnya ia ajukan telah dibatalkan, dan kini ia memberi perintah mutlak agar para Ghoul tunduk atau akan dimusnahkan seketika. Milia yang marah besar segera mengikat tubuh Saltorin dengan rambutnya, merasa telah cukup membiarkannya berbicara terlalu lama. Namun Saltorin justru tertawa, memotong rambut Milia, lalu melayangkan pukulan keras yang menjatuhkannya ke tanah. Ghoul pohon itu memperhatikan bahwa Saltorin tampak menikmati pertarungan, sama seperti dirinya di masa lalu ketika membunuh manusia. Saltorin menolak disamakan dengannya, menegaskan bahwa ia manusia yang memiliki perasaan. Ghoul tersebut kemudian berniat menyingkirkan Ghoul berambut di sisi Saltorin, menganggapnya tidak berguna. Mendengar itu, amarah Saltorin memuncak. Ia melindungi Milia dari serangan dan menyerang Ghoul pohon dengan seluruh kekuatannya, menghancurkannya dalam satu pukulan dahsyat hingga lenyap sepenuhnya. Dengan demikian, Saltorin kembali mengalahkan para Ghoul untuk kedua kalinya. Namun seluruh energinya terkuras habis dan tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Winnie mengatakan bahwa Saltorin telah melindungi hutan dan semua makhluk di sana. Semua pihak mengucapkan terima kasih kepadanya dan Saltorin dipenuhi kebahagiaan sebelum akhirnya pingsan. Hawthorne kemudian menyadari bahwa Milia telah melarikan diri dalam kegelapan malam. Malam itu, seluruh ras merayakan kemenangan bersama sementara Saltorin tertidur lelap. Carrot mengirim salah satu matanya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sumeragi, tetapi ia justru menemukan Sumeragi berdiri di samping tubuh Sumeragi yang telah terpenggal. Dengan terkejut, Carrot mengetahui bahwa Mikoto lah yang telah melakukannya, dan bahwa Sumeragi berhasil bertahan hidup setelah bernegosiasi dengan Mikoto, sebuah perundingan yang berakhir pada terciptanya perdamaian antara manusia dan Ghoul. Anjing Mikoto mempertanyakan keputusannya karena itu adalah pertama kalinya ia mempercayai seorang Ghoul. Mikoto menjawab bahwa ia tidak mempercayai Ghoul tersebut, melainkan menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Saltorin. Ketika Saltorin terbangun dan menuju kedai, ia melihat seluruh ras duduk bersama dan berdiskusi dengan damai. Pemandangan itu memenuhi hatinya dengan kebahagiaan murni. Winnie menyuruhnya mengukir momen tersebut dalam ingatannya karena akan menjadi sumber kekuatan positif di masa depan. Setelah perayaan berakhir, para pemimpin manusia kadal dan elf kembali ke hutan mereka. Saltorin kemudian menyatakan kesedihannya karena merasa harus meninggalkan tempat itu. Ia menyadari bahwa ada pihak yang terus mengawasi dan menguji kekuatannya, serta kemanapun ia pergi, bencana selalu mengikuti. Ia berniat melanjutkan perjalanan seorang diri agar tidak membahayakan siapapun. Namun Hawthorne menolak keras gagasan itu dan menegaskan bahwa mereka akan tetap bersamanya, sebuah pendirian yang juga didukung oleh Frau. Mendengar keteguhan mereka, Saltorin pun menangis haru. Keesokan harinya, mereka berpamitan kepada Winnie yang mengatakan bahwa pintunya akan selalu terbuka jika mereka ingin kembali. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju kota lain. Setibanya di gerbang kota, para penjaga memperingatkan tentang keberadaan vampir yang menyerang gadis-gadis cantik. Saltorin menjadi gelisah dan ingin berkomah di luar kota, tetapi Hawthorne justru menyindir bahwa vampir tersebut pasti tidak mengincarnya.
Saat memasuki kota, kebencian manusia terhadap Frau terlihat jelas, menunjukkan bahwa kaum setengah manusia ditindas dengan kejam di tempat itu. Carrot merasa sangat marah dan menyarankan agar Saltorin menggunakan kekuatannya untuk menghukum manusia-manusia tersebut, tetapi Saltorin menolak karena ia tidak ingin menggunakan kekuatannya melawan manusia. Penolakan itu membuat Carrot kecewa dan terluka. Di penginapan, Frau pergi bersama Carrot untuk membeli penutup telinga agar ia bisa tinggal di sana. Dalam perjalanan, Frau tergoda membeli wortel, tetapi pedagang manusia memperlakukannya dengan hina, melempar uang ke tanah, dan memaksanya memungut sendiri. Carrot menyaksikan kejadian itu dan kebenciannya terhadap manusia semakin dalam. Sementara itu, Hawthorne mengungkapkan kekhawatirannya kepada Saltorin tentang kondisi mental Carrot. Saltorin segera memutuskan untuk menyusul mereka. Saat itu, Carrot mempertanyakan mengapa Frau tidak melawan manusia yang menindasnya. Frau menjelaskan bahwa di masa lalu ia memang berjuang, tetapi kini ia hanya merasa damai bersama orang-orang seperti Saltorin. Carrot pun pergi dengan perasaan hancur, merasa bahwa Saltorin ternyata tidak berbeda dari manusia lain seperti yang ia harapkan. Saat berjalan sendirian, Carrot mendengar pembicaraan orang-orang tentang seorang vampir dan segera menyadari bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah ghoul, makhluk dari rasnya sendiri. Ia pun memanjat ke tempat yang tinggi dan menggunakan matanya untuk mengamati sekitar. Meskipun kekuatan ghoulnya telah hilang, Carrot masih menyimpan sisa energi yang sangat tipis, cukup untuk menggunakan kemampuannya secara terbatas. Dari pengamatannya, Carrot menemukan lokasi vampir tersebut dan segera menemuinya. Ia menceritakan semua yang telah dilakukan Saltorin, bagaimana gadis itu mengalahkan Seth dan ghoul pohon hanya dengan satu serangan. Ghoul itu yang bernama Kokichi menjadi bersemangat dan berniat membunuh Saltorin. Namun Carrot justru mengungkapkan keinginannya agar Kokichi memusnahkan seluruh penduduk kota. Kokichi menanggapi dengan nada mengejek dan mempertanyakan apakah ia juga harus membiarkan teman-teman Carrot hidup. Carrot diliputi ketakutan dan tak mampu menjawab. Pada saat itulah Frau muncul, menegur Carrot agar tidak memaksakan diri. Jelas terlihat bahwa Frau telah mencarinya cukup lama hingga kelelahan. Kokichi menatap Frau dan menyadari bahwa dialah setengah manusia yang dibicarakan banyak orang. Ia berniat pergi untuk lebih dulu menghabisi Saltorin, tetapi Frau menghentikannya. Ketegangan pun meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, mata Saltorin telah berubah dan ia berlari menuju lokasi ghoul tersebut. Frau mencoba melawan Kokichi, namun perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Kokichi menangkap Frau, mengangkat tubuhnya, lalu menancapkan taringnya dan melepaskan kekuatan ghoul melalui gigitan itu. Ledakan dahsyat menghancurkan bagian atas tubuh Frau. Saltorin tiba tepat waktu untuk menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Amarahnya meledak. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia menghantam Kokichi dengan pukulan keras hingga darah muncrat dari mulut ghoul itu. Kokichi mencoba membalas dengan darah eksplosifnya, tetapi serangan itu tidak berpengaruh. Saltorin menyatakan bahwa kekuatan ghoul tidak mempan padanya dan bahwa meskipun ia tidak membenci ras ghoul, Kokichi adalah pengecualian yang harus dibunuh. Kokichi kemudian melukai tangannya sendiri dan memanipulasi darahnya untuk mengikat tubuh Saltorin dengan erat, menjelaskan bahwa meski kekuatannya tak mempan pada tubuh Saltorin, pakaian tetap bisa menjadi sasaran. Saltorin pun tak mampu bergerak saat Kokichi mendekat untuk menghabisinya. Carrot mencoba menyerang dengan sisa kekuatannya, tetapi gagal. Kokichi mengingatkan bahwa Carrot sebelumnya berusaha melindungi manusia. Dengan putus asa, Carrot menjerit bahwa ia tidak akan membiarkan temannya dibunuh. Untuk sesaat Kokichi tampak tergerak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk membunuh mereka berdua sekaligus dan mengumpulkan bola darah raksasa. Saltorin hanya mampu meminta Carrot untuk melarikan diri, namun semuanya terasa sia-sia. Di tempat lain, Frau tersadar setelah kematiannya dan bertemu seorang gadis misterius yang tampak seperti malaikat. Frau memohon agar tubuhnya dipulihkan karena ia masih harus menolong teman-temannya. Gadis itu menyebutkan bahwa Frau telah mati 2 kali dalam 1 tahun, tetapi Frau tetap meminta kekuatan untuk mengalahkan ghoul tersebut. Permintaan itu dikabulkan, dan Frau kembali ke medan pertempuran. Ketika Kokichi hendak membunuh Carrot, ia mendengar suara Frau dari belakangnya. Tubuh Frau telah pulih sepenuhnya, 2 sayap hitam membentang dari punggungnya, dan matanya berubah total hingga tampak seperti monster. Serangan bola darah Kokichi ditelannya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Frau telah menembus jantung Kokichi. Ghoul itu roboh, dan Frau pun jatuh pingsan karena seluruh kekuatannya telah habis. Saltorin dan Carrot terpaku, tak mampu berkata apapun. Menjelang ajalnya, Kokichi mengungkapkan bahwa ia dahulu hidup di antara manusia dengan menyembunyikan tanduknya, jatuh cinta pada seorang gadis manusia, menikah, dan hidup bahagia. Namun naluri ghoulnya mengambil alih dan ia membunuh istrinya tanpa sengaja. Peristiwa paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia meminta agar Frau disembunyikan dari manusia demi mencegah kekacauan, mendoakan kebahagiaan Carrot, lalu mengembuskan napas terakhirnya. Keesokan paginya,
Frau terbangun dan mendapati gadis malaikat itu kembali untuk mengambil kembali kekuatan yang dipinjamkannya. Karena kekuatan tersebut tidak seharusnya tetap berada di dunia orang hidup. Frau berterima kasih dengan tulus sebelum gadis itu pergi. Sementara itu, Saltorin dan Carrot pergi ke pasar untuk membeli wortel demi memulihkan Frau. Namun pedagang wortel tersebut menghina Frau karena statusnya sebagai setengah manusia. Amarah Saltorin pun meledak dan ia menghantam pedagang itu dengan satu pukulan sebelum pergi begitu saja. Melihat hal itu, hati Carrot kembali dipenuhi kehangatan dan kasih sayangnya pada Saltorin pulih. Karena ia menyadari bahwa Saltorin benar-benar melindungi teman-temannya. Mereka kembali ke penginapan dan mendapati Frau telah kembali ke kondisi normal. Semua merasa lega, tetapi Frau menolak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Demi menghindari masalah dengan tentara kota, rombongan itu memutuskan untuk segera pergi. Di tempat lain, Mikoto berjalan di hutan pada malam hari ketika ia merasakan niat membunuh yang mengikutinya. Sosok itu ternyata Milia yang masih trauma akibat kekalahan brutal dari Saltorin. Mikoto merawatnya dan memasakkan makanan hingga Milia tertidur dalam kondisi kehilangan ingatan. Saat Milia tertidur, Mikoto menyadari bahwa ia adalah ghoul dan bersiap membunuhnya. Tetapi anjingnya menghentikan niat tersebut dengan menyatakan bahwa Milia hanyalah gadis malang. Kemarahan Mikoto sempat memuncak, namun ia akhirnya tersadar kembali. Mikoto akhirnya menjatuhkan senjatanya dan kembali menutupi wajah gadis itu. Ia meminta maaf kepada anjingnya karena sempat mengangkat pedang ke arahnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, memburu dan membunuh setiap ghoul yang mereka temui. Setiap kali Milia mendengar kata ghoul, kepalanya terasa sakit hebat dan ingatannya perlahan mulai kembali. Mikoto tetap membawanya bersamanya menuju kota terdekat. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang ghoul yang secara khusus datang untuk membunuh Milia. Ghoul itu menuduh Milia telah meninggalkan ghoul pohon dan melarikan diri dari pertempuran ketika seharusnya ia mati bersama makhluk itu. Mikoto menjelaskan bahwa Milia hanyalah seorang pendeta yang kehilangan ingatannya. Namun, amarah ghoul tersebut justru meledak dan teriakannya membuat seluruh ingatan Milia kembali sekaligus. Setelah ingatannya pulih, Milia berniat membunuh ghoul tersebut, tetapi ia justru ditebas lebih dulu hingga terjatuh. Mikoto berdiri di tengah-tengah mereka dan bilang bahwa pertarungan ini harus diakhiri dan siapapun yang masih hidup akan dia bunuh sendiri. Kata-kata itu bikin Milia terpukul habis. Dalam keputusasaan,nya dia meraih tanduknya sendiri, merobeknya, dan mengklaim bahwa dia bukan lagi seorang ghoul sambil memohon untuk diselamatkan. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Milia teringat saat Saltorin mengalahkannya. Dia menyadari bahwa dia tidak ingin mati dan berharap bisa bertemu Saltorin lagi. Ketika terbangun, ia mendapati Mikoto telah mengobati lukanya. Ghoul lain yang sebelumnya menyerangnya ternyata telah melarikan diri karena ketakutan pada Mikoto. Ironi bagi seseorang yang sebelumnya mengejek Milia karena kabur. Milia pun berterima kasih kepada Mikoto dan memutuskan untuk terus menemaninya serta tidak meninggalkannya lagi. Hari itu pun berakhir. Beberapa waktu kemudian, Hawthorne mengikuti sebuah turnamen pedang. Bukan karena kehebatan semata, melainkan karena mereka kehabisan uang dan sangat membutuhkan hadiah turnamen tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menyaksikan beberapa pertandingan Hawthorne, Saltorin dan para gadis merasa bosan lalu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan itu, Frau menjelaskan bahwa alasan sebenarnya Hawthorne mengikuti turnamen bukan semata uang, melainkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi diri dan teman-temannya. Ucapan itu menyentuh hati Carrot. Ia menyadari bahwa dahulu dirinya membantai manusia tanpa ampun, tetapi kini perasaannya terhadap manusia mulai berubah. Frau mengusap kepalanya dengan lembut sebagai bentuk pengakuan. Tak lama kemudian, Mikoto melewati mereka. Saltorin melihatnya dan berusaha mengejar meski kesulitan. Mikoto memberinya segelas air dan menjelaskan bahwa ia sedang kehabisan uang karena Milia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk makanan, dan kini Milia harus menanggung pengeluarannya sendiri. Karena itulah Milia memutuskan mengikuti turnamen untuk memenangkan seluruh hadiah. Mikoto menyimpulkan bahwa keadaan keuangan mereka semua sedang benar-benar buruk. Sementara itu, ghoul yang melarikan diri dari Mikoto tiba di hadapan Sumaragi dan meminta maaf karena gagal membunuhnya. Sumaragi menjawab bahwa ia sudah tahu ghoul itu melarikan diri begitu menyadari Mikoto lebih kuat karena ia mengamati segalanya. Pada saat itu, seorang gadis kecil berciri ghoul muncul dan meminta untuk digendong. Sumaragi memperkenalkannya sebagai Ratu Topeng, sosok yang menciptakan semen, membuat ghoul tersebut segera mematuhinya. Mereka menuju tempat ritual khusus untuk memanggil lingkaran 100 ghoul. Para ghoul berkumpul, bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil. Sumaragi menjelaskan bahwa jumlah ghoul telah menurun drastis akibat satu manusia bernama Mikoto.
Para ghoul marah dan tak percaya, hingga seorang ghoul tua membenarkan ucapan itu dengan mengatakan bahwa Mikoto telah membantai banyak ghoul di hadapannya. Sumaragi kemudian mengeluarkan kepala Sam yang terpenggal dan menjelaskan bahwa Sam dikalahkan hanya dengan satu tebasan. Hal ini mengguncang Todoroki, seorang ghoul yang juga hadir. Sumaragi melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan bahwa Mikoto juga telah membunuh Carrot secara brutal. Todoroki pun hancur secara emosional, lalu dipenuhi amarah dan bersumpah akan membunuh Mikoto dengan tangannya sendiri sebelum bergegas menuju kota tempat Mikoto berada. Para ghoul lainnya mendoakan keberhasilannya dan pertemuan pun berakhir. Setelah itu, Joshi menemui Sumaragi, mengembalikan topengnya dan menyatakan kesediaannya membantu rencana Sumaragi untuk membentuk aliansi dengan manusia. Meski ia tampak polos dan tidak sepenuhnya memahami situasi sebenarnya. Setelah percakapan selesai, Joshi pergi dengan mengatakan bahwa ia bisa dipanggil kembali jika dibutuhkan. Keesokan harinya, Joshi menuju kota dan bertemu Hawthorne di jalan. Ia meminta Hawthorne untuk menggendongnya. Hawthorne kebingungan, tetapi akhirnya mengetahui bahwa gadis itu mengaku sebagai Joshi, Ratu Topeng yang sedang mencari Sumaragi. Hawthorne menanggapinya dengan bercanda, lalu mengatakan bahwa ia sedang sibuk mengikuti turnamen, tetapi tetap bersedia mengantarnya. Hawthorne membawa Joshi menemui Sumaragi, dan keduanya berpura-pura seolah belum pernah bertemu. Sumaragi tetap menunjukkan sikap curiga. Ia kemudian meminta Joshi untuk menyemangati Hawthorne dalam turnamen sebagai balasan karena telah mengantarnya. Joshi menyetujuinya, dan Hawthorne pun kembali ke arena. Saat Hawthorne kembali ke turnamen dan melihat Joshi menyemangatinya dari tribun, semangatnya membara dan ia bertekad menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Sementara itu, Saltorin memilih berdiri di luar arena karena kebisingan sorak-sorai membuatnya tidak nyaman. Dengan kebingungan karena sama sekali tidak mengenal siapa pria itu. Sumaragi menjelaskan bahwa ia datang untuk membantu membentuk aliansi antara manusia dan Oni, lalu mengulurkan tangannya sebagai ajakan untuk bergabung. Percakapan itu terdengar oleh Mikoto. Ia segera muncul dengan kemarahan dan memperingatkan Saltorin agar menjauh dari Sumiragi, menyebutnya sebagai sosok berbahaya. Mikoto menjelaskan bahwa Sumiragi adalah Oni yang sangat kuat dan memiliki pengaruh besar di antara kaumnya. Mendengar hal itu, Sumiragi justru menegaskan bahwa itulah alasan mengapa Saltorin seharusnya bergabung dengannya. Mikoto langsung menentang gagasan tersebut dan menyatakan bahwa Saltorin seharusnya bergabung dengannya untuk memusnahkan seluruh Oni di dunia. Saltorin terdiam, diliputi kebingungan karena terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk berpihak pada Mikoto. Ia mendekatinya dan menyatakan bahwa meskipun ia tidak mendukung pembantaian semua Oni, ia tetap memilih untuk ikut bersamanya. Namun, saat Saltorin mengulurkan tangan, Mikoto justru bereaksi dengan ketakutan dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak memilih dirinya. Tanpa penjelasan, Mikoto segera melarikan diri dalam kondisi panik. Saltorin mengejarnya, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Mikoto berhenti dan mengingatkan kembali kisah tentang seorang anak yang orang tuanya dibunuh oleh Oni. Ia mengungkapkan bahwa anak itu adalah dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa kebenciannya terhadap Oni terus tumbuh setiap hari, mendorongnya untuk terus membunuh. Namun, sebanyak apapun Oni yang ia bunuh, amarah di dalam dirinya tidak pernah mereda, justru semakin membara. Karena itulah ia merasa mustahil untuk mewujudkan perdamaian antara manusia dan Oni. Meskipun itu adalah harapan Saltorin. Saltorin menyatakan bahwa ia tetap ingin bepergian bersama Mikoto. Namun sebelum pembicaraan itu selesai, ledakan besar menghancurkan tembok kota. Todoroki dan pasukannya telah tiba untuk membalas kematian Miki. Penduduk kota panik dan melarikan diri dalam ketakutan. Todoroki dan pasukannya menyebar ke seluruh kota untuk mencari Mikoto. Di antara mereka terdapat seorang Oni aneh yang tampaknya hanya ingin tidur sehingga tidak jelas apakah ia datang untuk bertarung atau sekadar beristirahat. Setelah ledakan tersebut, para penjaga membatalkan turnamen dan mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil membunuh Oni akan mendapatkan hadiah uang 2 kali lipat. Banyak orang menjadi bersemangat, kecuali Hawthorne yang memahami kekuatan sejati para Oni dan memilih mundur dengan tenang. Saat Hawthorne pergi, seorang pria menghampirinya dan mengatakan bahwa ia akan ikut bersamanya. Hawthorne mengenalinya sebagai Perseus, pria yang pernah kalah seketika darinya dalam kompetisi tanpa sempat mengayunkan pedang dengan benar. Perseus menyatakan niatnya untuk membunuh para Oni demi mendapatkan hadiah uang dan membahagiakan keluarganya. Namun sebelum ia sempat bergerak, sambaran petir menghantamnya, menewaskannya seketika di hadapan Hawthorne. Setelah Perseus tewas, Todoroki muncul dengan ekspresi tidak percaya. Ia mengungkapkan bahwa awalnya ia berniat membunuh Hawthorne dan Mikoto sekaligus, tetapi pria bodoh
bodoh itu justru menerima serangan tersebut sendirian. Todoroki lalu menyatakan bahwa Mikoto harus bersiap menghadapi kematian. Hawthorne melangkah maju dan menjawab bahwa ia tidak mengenal siapa Mikoto yang dimaksud, tetapi setelah membunuh Purses, ia tidak akan membiarkan Todoroki pergi begitu saja. Pada saat yang sama, Miki dan Frau mendengar suara gemuruh keras dari luar kota. Miki melepaskan salah satu mata cadangannya untuk mengintai situasi dan segera mengetahui bahwa pasukan Oni, termasuk Todoroki, sedang bergerak menuju Hawthorne untuk menghabisinya. Di sisi lain, Saltorin juga mendengar ledakan tersebut dari kejauhan. Mikoto hampir saja berlari keluar untuk membantai semua Oni yang ia temui. Sementara di benak Saltorin muncul kecurigaan bahwa semua ini mungkin bagian dari rencana Sumeragi. Tepat setelah pikiran itu muncul, Sumeragi tiba-tiba muncul di belakangnya. Saltorin meluapkan kemarahannya, mempertanyakan mengapa serangan Oni terjadi jika Sumeragi benar-benar menginginkan perdamaian. Sumeragi hanya tersenyum sinis dan menjelaskan bahwa ia memang menginginkan perdamaian, tetapi tidak berniat membantu gadis yang telah menolaknya. Ia mengungkapkan bahwa 4 Oni sedang menghancurkan kota dan yang terkuat, Todoroki, sedang menuju untuk membunuh rekan Saltorin yang paling lemah, yaitu Hawthorne. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Saltorin lewat. Saltorin mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah mengalahkan Sumeragi terlebih dahulu. Sementara itu, Mikoto berhasil melacak Oni yang tertidur. Namun begitu ia menarik pedangnya, kekuatan aneh menyelimutinya dan membuatnya pingsan di samping targetnya. Oni tersebut memiliki kemampuan untuk menidurkan siapapun yang berniat membunuhnya. Di jalanan kota, Miki dan Frau berpisah untuk mencapai Hawthorne secepat mungkin. Namun Frau dicegat oleh Oni elang raksasa yang menyatakan bahwa kekacauan telah terjadi di mana-mana dan ia tidak akan membiarkan siapapun mendekati Todoroki. Saltorin menyerang Sumeragi dengan seluruh kekuatannya, tetapi serangannya sama sekali tidak memberikan hasil. Di sisi lain, Miki bertemu dengan seorang Oni bertubuh tinggi bertelinga panjang. Ia menuntut penjelasan mengapa para Oni menyerang manusia. Oni tersebut terkejut melihat Miki masih hidup dan mengungkapkan bahwa mereka datang untuk membalas kematiannya dan membunuh orang yang dianggap telah menghabisinya. Miki menegaskan bahwa ia masih hidup dan mempertanyakan alasan serangan tersebut. Oni itu menjelaskan bahwa Todoroki sangat peduli padanya, meskipun ia tidak mampu mengungkapkan seluruh kebenaran. Miki mencoba menghentikan serangan itu dengan mengatakan bahwa ia masih hidup, tetapi Oni tersebut justru menyerangnya, mengarah langsung ke jantungnya. Sementara itu, Todoroki melancarkan badai petir yang dahsyat ke arah Hawthorne. Hawthorne menangkis serangan itu hanya dengan pedangnya yang telah rusak, bergerak menghindar dengan susah payah. Saat menemukan celah, Hawthorne tiba-tiba melarikan diri. Todoroki mengejarnya dengan amarah, namun tanpa disadari ia terjebak dalam perangkap. Hawthorne berbalik dan menghantam kepala Todoroki dengan sisi tumpul pedangnya hingga topi Todoroki terjatuh ke tanah. Melihat topi tersebut, ingatan Todoroki tentang Miki kembali muncul. Topi itu adalah pemberian Miki, satu-satunya Oni yang pernah memperlakukannya dengan kebaikan. Kenangan itu justru membuat amarah Todoroki meledak semakin hebat. Todoroki menuduh bahwa lawannya telah membunuh Miki dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan bertekad untuk mencabik-cabiknya tanpa ampun. Amarahnya semakin tak terkendali. Di saat yang sama, pertarungan Frau berubah menjadi semakin buruk. Oni elang raksasa berhasil menahannya dengan cakar-cakarnya lalu melepaskan tembakan meriam penghancur yang menghantam tubuhnya secara langsung. Frau terhempas ke tanah, tubuhnya remuk dan berlumuran darah. Kembali ke sisi Miki, ia terbaring lemah di jalanan sementara Oni bertelinga panjang berdiri menjulang di atasnya. Oni itu mengungkapkan kepahitannya, meyakini bahwa manusia tidak akan pernah menerima monster sepertinya. Bahkan jika Todoroki mampu hidup berdampingan dengan manusia, ia merasa dirinya tidak akan pernah bisa. Mendengar hal itu, Miki mengepalkan tinjunya dan memutuskan untuk menjatuhkannya sendiri. Ia menyerang dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, tetapi tubuh elastis Oni tersebut menyerap setiap serangan tanpa terluka. Serangan balasan memaksanya berjuang mati-matian hanya untuk tetap hidup. Di puncak amarahnya, Todoroki memanggil wujud iblis sejatinya. Sosok raksasa menjulang di atas kota, lalu mengumpulkan meriam petir raksasa yang ditujukan untuk menghapus Hawthorne dari keberadaan. Hawthorne menyadari bahwa hari itu mungkin adalah akhir hidupnya. Tetapi, ia berniat menahan waktu sampai rekan-rekannya tiba. Dengan tekad itu, ia berlari lurus menuju kematian yang pasti. Namun tiba-tiba, sebuah tangan muncul entah dari mana dan sepenuhnya menahan petir tersebut. Winnie berdiri di antara mereka dengan tenang, membiarkan kilatan petir menghantam telapak tangannya seolah hanya rintik hujan. Semua orang terdiam membeku. Winnie kemudian mendekati Hawthorne dan memberinya sebuah pedang bercahaya, menjelaskan bahwa senjata itu adalah pedang sungguhan yang mampu memotong apapun, termasuk petir dan daging iblis.
Pedang itu berdenyut hidup di tangan Hawthorne. Todoroki menertawakan pemandangan tersebut dan menciptakan pedang dari petir murni sebelum menyerang. Hawthorne menyambut serangan itu secara langsung dan membelah petir menjadi dua. Didukung hingga melewati batasnya, Todoroki menyiapkan meriam terakhir yang paling mengerikan. Ketakutan merayap ke tulang Hawthorne, tetapi suara Winnie terngiang di benaknya, mengingatkannya untuk memegang pedang itu dengan keyakinan. Saat Todoroki melepaskan serangan pamungkasnya, Hawthorne menebas dengan satu ayunan dan menghancurkan meriam tersebut. Bilah pedang menorehkan luka dalam pada tubuh Todoroki, membuatnya ambruk dalam kekalahan. Hawthorne pun keluar sebagai pemenang. Sementara itu, tubuh Frau bergetar hebat saat ia tergeletak sekarat. Namun, fragmen kekuatan malaikat yang pernah ditinggalkan Atra di dalam dirinya kembali terbangun. Tubuh Frau menghitam dan sepasang sayap bayangan membentang di punggungnya. Ia bangkit seperti monster yang terlahir kembali. Lalu dalam sekejap memotong sayap Oni elang tersebut di susul kepalanya. Pertarungan pun berakhir. Kehabisan seluruh kekuatannya, Frau roboh di samping jasad musuhnya. Kembali ke Miki, ia masih sepenuhnya tak berdaya melawan Oni bertubuh elastis. Setiap serangannya menjadi sia-sia. Namun sebuah rencana tiba-tiba muncul di benaknya. Ia berlari secepat mungkin menuju tembok kota, memancing Oni itu untuk mengejarnya. Saat Oni tersebut melemparkan pukulan besar, Miki menghindar tepat waktu sehingga seluruh lengan lawannya tertancap di dinding batu. Melihat kesempatan itu, Miki berpura-pura bersiap menembakkan meriam iblis. Oni tersebut membeku karena ketakutan, tidak menyadari bahwa Miki sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Miki menghantam Oni itu sekuat tenaga dan membantingnya ke tembok. Karena dinding batu menghalangi, tubuh elastisnya tidak dapat meregang dan ia pun dikalahkan. Meski menang, mata Miki dipenuhi kesedihan. Oni tersebut sebelumnya telah mengakui keyakinannya bahwa ia terlalu buruk rupa untuk diterima oleh siapapun, baik manusia maupun Oni. Berbeda dengan Todoroki yang masih memiliki harapan karena wujudnya yang lebih menyerupai manusia, Oni bertubuh elastis itu percaya bahwa ia tidak memiliki siapapun. Di tempat lain, Saltorin masih berhadapan dengan Sumeragi. Dengan satu pukulan, Sumeragi menjatuhkannya hingga terhempas ke tanah. Saltorin bangkit kembali, menahan rasa sakit dan menegaskan bahwa ia harus mengalahkan Sumeragi demi mencapai teman-temannya. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, berniat memaksa jalan jika perlu. Namun secara tiba-tiba Sumeragi mengangkat tangannya dengan santai dan menyatakan menyerah. Ia membiarkan Saltorin pergi, menyuruhnya mengejar rekan-rekannya dengan kecepatan yang ia inginkan. Meski bingung, Saltorin menerima mundurnya Sumeragi karena ia sangat ingin segera bergabung dengan yang lain. Sebelum pergi, ia berjanji bahwa setelah menyelesaikan urusannya dengan Mikoto, dialah yang akan mengulurkan tangan kepada Sumeragi untuk bekerja sama. Sumeragi hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ketika Saltorin akhirnya tiba di medan pertempuran, semuanya telah berakhir. Semua orang selamat dan ia terlambat menyaksikan segalanya. Keesokan paginya, Miki membangunkan Todoroki setelah luka-lukanya dirawat. Todoroki membuka mata dengan perlahan, mengira dirinya telah mati karena Miki berada tepat di sisinya. Namun Miki menjelaskan bahwa mereka berdua masih hidup. Mendengar itu, Todoroki menangis tersedu-sedu karena kebahagiaan. Tak jauh dari sana, Saltorin duduk bersama Hawthorne dan membicarakan kejadian malam sebelumnya. Ia masih belum memahami bagaimana Hawthorne mampu mengalahkan Todoroki sendirian. Hawthorne lalu menjelaskan semuanya, termasuk peran Winnie. Saltorin merasa sangat bahagia mengetahui bahwa Winnie masih mengawasi mereka. Tak lama kemudian, Winnie memberitahukan tujuan mereka berikutnya, yaitu Legetia, sebuah kota tempat manusia, Oni, demi-human, dan semua ras hidup berdampingan tanpa diskriminasi. Semua orang langsung setuju, penuh harapan akan tempat dengan kesetaraan sejati. Keesokan harinya, Winnie berpamitan dan menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke hutan, berjanji akan mengunjungi mereka lagi. Setelah ia menghilang, Saltorin mendekati Todoroki dan mengajaknya bergabung dalam perjalanannya untuk membentuk aliansi antara manusia dan Oni. Todoroki sempat ragu, tetapi akhirnya menyetujui tawaran itu. Namun, ia memilih untuk bepergian sendirian dan mendukung impian Saltorin dari balik bayangan. Ia pun berpamitan dengan semua orang dan meninggalkan kota seorang diri. Di tengah perjalanannya, ia bertemu kembali dengan Sumeragi dan menuntut penjelasan atas kebohongan yang mengatakan bahwa Miki telah mati. Sumeragi hanya menanggapi dengan sikap acuh, menyatakan bahwa ia melakukannya semata-mata karena keinginannya sendiri. Todoroki meledak dalam amarah, tetapi sebelum ia sempat mengangkat tangan, Sumeragi menusuknya dari belakang dan mengakhiri hidupnya seketika. Tubuh Todoroki dijatuhkan begitu saja ke tanah, diperlakukan seperti sampah. Dengan nada mengejek, Sumeragi menyuruhnya menyampaikan salam kepada teman-temannya di alam kematian. Lalu menyebutkan tujuan berikutnya, Ligia, sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Setelah pertempuran usai, Milia bergegas mencari Mikoto untuk membangunkannya dari sihir tidur yang diberikan oleh Oni pemalas. Saat Mikoto masih terlelap, ingatan masa lalunya perlahan muncul kembali. Untuk memahami masa lalu Mikoto, kisahnya harus ditarik jauh ke awal. Pada masa lampau, sepasang suami
istri lanjut usia hidup tenang di sebuah desa terpencil. Suatu hari, sang suami pergi berburu sementara istrinya mencuci pakaian di sungai. Saat mengecek cucian, ia melihat sesuatu besar mengapung dari hulu, sebuah perahu berbentuk buah persik raksasa. Di dalamnya terdapat seorang bayi. Ia membawa bayi itu pulang dan pasangan tersebut membesarkannya sebagai anak mereka sendiri, lalu menamainya Mikoto. Ketika Mikoto tumbuh dewasa, ia meninggalkan rumah untuk mencari orang tua kandungnya dan alasan mengapa ia ditinggalkan di sungai. Dalam perjalanannya, ia bertemu seekor anjing di pinggir jalan dan memberinya dango. Betapa terkejutnya Mikoto ketika anjing itu berbicara layaknya manusia. Anjing tersebut berterima kasih dan meminta untuk ikut bepergian bersamanya. Mikoto menyetujuinya. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa dan Mikoto menjelaskan tujuan perjalanannya, yakni menemukan asal-usul dirinya. Anjing itu hanya mengangguk. Tak lama kemudian, teriakan ketakutan menggema di desa. Orang-orang berteriak bahwa seorang oni telah muncul. Mikoto segera berlari menuju sumber suara itu dan menyaksikan pemandangan mengerikan. Seorang oni sedang melahap penduduk desa dan hendak meraih seorang anak kecil berikutnya. Anjing itu memohon agar Mikoto melarikan diri, tetapi Mikoto menolak karena ia tidak sanggup membiarkan seorang anak mati di depan matanya. Ia berteriak agar oni itu berhenti. Oni tersebut menatapnya tajam dan menyerang dengan niat membunuh. Seluruh tubuh Mikoto gemetar ketakutan. Saat serangan itu datang, anjing tersebut memalingkan wajahnya, yakin Mikoto telah pahlawan. Namun, sebuah raungan dahsyat keluar dari tenggorokan Mikoto. Kekuatan aneh mengalir ke seluruh tubuhnya, memenuhi anggota badannya dengan tenaga luar biasa. Ia membalas serangan itu dan menebas oni tersebut hanya dengan satu ayunan. Semua orang tercengang. Penduduk desa merayakannya sebagai pahlawan. Saat itu, mata Mikoto berubah, memantulkan kilau berbentuk hati di dalamnya. Sejak hari itu, desa-desa mulai memanggil Mikoto untuk membasmi oni. Ia pun melupakan tujuan awal perjalanannya dan membunuh setiap oni yang ditemuinya. Hingga akhirnya ia mencapai Pulau Raja Oni. Ia mengalahkan sang raja dan memutus lengannya. Raja Oni bersumpah bahwa sejak kekalahannya, para oni tidak akan pernah lagi bersatu melawan manusia, tetapi ia memperingatkan Mikoto bahwa Kishi akan datang memburunya. Mikoto berpura-pura tenang, tetapi ketakutan mulai tumbuh di dalam hatinya. Demi keselamatan, ia membangun rumah jauh di dalam hutan, berlatih, dan menunggu kedatangan Kishi. Kehidupan kesepian yang menyiksa pun mengikutinya. Suatu malam, seorang oni datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk memohon. Oni itu mengaku mampu menyamar di antara manusia dan telah jatuh cinta pada seorang wanita, menikahinya, serta memiliki seorang anak. Namun naluri iblisnya lepas kendali dan ia membunuh istrinya secara tidak sengaja. Ia memohon agar Mikoto membunuhnya sebelum ia melukai anaknya sendiri. Mikoto ragu, tetapi setelah permohonan yang terus-menerus, ia akhirnya mengabulkan permintaan itu. Mikoto kemudian bergegas ke desa dan menemukan sang anak diikat di pohon, dipukuli tanpa ampun oleh penduduk desa. Ia menuntut penjelasan atas perlakuan tersebut. Penduduk desa berteriak bahwa anak itu adalah oni dan menunjuk pada tanduk di kepalanya. Mikoto bertanya apakah anak itu pernah menyakiti siapapun, tetapi mereka justru bersikeras ingin membunuhnya. Anak itu menatap Mikoto dan berbisik bahwa ia menyesal telah terlahir ke dunia. Kata-kata itu menusuk hati Mikoto. Ia menegaskan bahwa mulai hari itu, anak tersebut berada di bawah perlindungannya dan tidak seorang pun boleh menyentuhnya lagi. Ia membawa anak itu ke rumahnya di hutan. Begitu tiba, anak itu mengungkapkan keinginannya untuk mati karena merasa dibenci semua orang. Mikoto memandangnya dalam diam, lalu bertanya apakah ia tidak ingin membalas dendam atas ayahnya. Ia kemudian mengaku bahwa dialah yang telah membunuh ayah anak tersebut, menyerahkan pedangnya dan menyuruh anak itu membunuhnya jika memang menginginkan balas dendam. Anak itu teringat senyum ayahnya dan mengayunkan pedang tersebut, tetapi serangan itu tidak melukai Mikoto. Kekuatan oni tidak berpengaruh pada tubuhnya. Mikoto menjelaskan bahwa anak itu masih terlalu lemah dan belum bisa membunuhnya, dan bahwa ia akan membesarkannya hingga suatu hari cukup kuat untuk menebas dirinya. Anak itu menatapnya penuh kebencian dan bersumpah akan membunuhnya suatu hari nanti, lalu pergi tidur. Setelah anak itu meninggalkan ruangan, anjing tersebut bertanya mengapa Mikoto tidak mengatakan kebenaran bahwa ayah anak itu sendiri yang meminta untuk dibunuh. Mikoto menundukkan pandangan dan menjelaskan bahwa anak itu telah menderita terlalu banyak, kehilangan keluarga, dan diperlakukan lebih buruk dari monster. Ia ingin seluruh kebencian itu diarahkan kepadanya seorang diri. Namun, anak itu ternyata tidak tidur dan mendengar seluruh percakapan tersebut. Sejak hari itu, mereka hidup bersama. Kesepian yang menghimpit hidup Mikoto perlahan menghilang. Akan tetapi, kedamaian tidak pernah bertahan lama. Kishi akhirnya tiba, datang untuk membunuh Mikoto. Saat Mikoto merasakan kehadirannya, ia segera menemui anak itu dan berpesan agar apapun yang terjadi, ia harus tetap tersenyum dan tertawa menghadapi kesulitan. Karena selama ia melakukan itu, Mikoto akan selalu berada di sisinya dan melindunginya. Setelah itu, Mikoto pergi
lagi untuk menghadapi Kishi. Pertarungan yang terjadi kemudian berlangsung dengan brutal. Kishi menebas lengan Mikoto lalu memotong kakinya. Tubuh Mikoto nyaris tak mampu bertahan, tetapi ia menolak untuk tumbang. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, ia menggigit gagang pedang dengan giginya dan mengayunkannya ke arah wajah Kishi. Serangan itu mengenai sasaran, namun seluruh tenaganya terkuras habis dan ia pun roboh ke tanah, tak lagi mampu bergerak. Sementara itu, anak Oni yang selama ini bersamanya berhasil lolos dari upaya anjing yang mencoba menghentikannya. Ia mengikuti jejak bau darah hingga mencapai medan pertempuran dan mendapati Mikoto tergeletak di genangan darah. Mikoto menatapnya dengan senyum tipis, seolah menyadari bahwa anak itu pada akhirnya datang juga. Anak tersebut berlutut di sampingnya dengan tubuh gemetar, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan atas kondisi Mikoto. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Mikoto menyampaikan bahwa perjalanan anak itu baru saja dimulai. Dalam momen yang emosional, sang anak diajarkan untuk menerima dirinya sendiri. Tanpa penerimaan itu, ia tak akan bisa berdampingan dengan orang lain. Dengan air mata mengalir, anak itu merasa hidupnya hampa tanpa Mikoto di sisinya. Namun, dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Mikoto meraih tangan anak tersebut dan mengingatkan bahwa selama anak itu masih bisa tersenyum dan tertawa, Mikoto akan selalu ada untuk melindunginya. Ketika itu terjadi, kekuatan Mikoto mulai mengalir ke dalam diri sang anak. Sementara itu, Kishi melepaskan seluruh energinya, berencana untuk menghancurkan mereka berdua dalam ledakan besar. Namun, setelah debu mengendap, anak itu muncul dari reruntuhan dengan pedang Mikoto di tangannya. Darahnya yang dipenuhi kekuatan iblis berpadu dengan energi yang diwariskan Mikoto. Dalam sekejap, ia berhasil memotong lengan Kishi. Sebelum Kishi bisa bereaksi, tanduk sang anak tumbuh lebih besar dan tajam. Dengan satu gerakan yang tepat, ia membelah tubuh Kishi menjadi dua. Saat itulah, sang anak mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Ia memilih untuk menggunakan nama Makoto, mewarisi nama Mikoto, dan berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk memburu setiap Oni yang telah menghancurkan dunia. Sebuah tekad baru lahir. Seorang Makoto yang baru pun muncul, dan dengan itu cerita anime ini pun berakhir.